Shalom semua pemirsa All by Grace yang dikasihi Tuhan. Kita berbahagia, kita bisa berjumpa kembali dalam episode yang ke-65. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, kami berserah untuk acara program All by Grace kali ini ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Mari Engkau yang akan memimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami semua boleh merasakan hadirat-Mu nyata. Dan kami boleh terima bagian yang terbaik yang telah Engkau siapkan bagi kami, yang tak akan terambil dari kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Ya, seberapapun persoalan dan kesulitan yang sedang terjadi di dunia, tak seorang pun ingin hidupnya itu di dalam penderitaan. Sekiranya boleh memilih, semua orang cenderung menginginkan kehidupan yang damai, bahagia, enak, santai, dan penuh dengan kenikmatan. Namun kenyataannya, perjalanan hidup di dunia tak lepas dari persoalan, kesulitan, pergumulan, bahkan penderitaan. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa hidup ini sangat sulit oleh karena begitu banyak penderitaan yang dialaminya. Tidak heran bila ditemukan banyak orang yang mengeluh, pilu, sedih, menjerit, depresi, dan frustasi karena penderitaan demi penderitaan yang harus dihadapi tak kunjung selesai. Terlebih lagi dalam kondisi dunia yang serba tak menentu seperti saat ini. Begitu banyak penderitaan dan keterpurukan yang dialami oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Penderitaan karena sakit penyakit, penderitaan karena kehilangan orang tercinta, penderitaan karena hubungan keluarga yang hancur, penderitaan karena ekonomi yang terdampak oleh perekonomian global termasuk akibat perang yang terjadi, dan masih banyak penderitaan lain yang belum dapat kita jabarkan saat ini seperti yang kita sebut di atas. Semua bentuk penderitaan telah merongrong dan merenggut ketenangan, kedamaian, sukacita, dan kebahagiaan banyak orang di dunia ini. Tak heran banyak orang yang bertanya-tanya, bila Tuhan itu ada, mengapa Tuhan izinkan begitu banyak penderitaan di dunia ini? Bukankah sebagai Tuhan yang baik, seharusnya Tuhan menjaga dan melindungi sehingga penderitaan tersebut tidak seharusnya dialami. Bahkan bila Tuhan yang baik dan maha kuasa itu mau, pasti Tuhan sanggup memberantas segala bentuk penderitaan di bumi ini sehingga semua orang dapat menikmati ketenangan, damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan senantiasa. Benarkah demikian? Tema All by Grace kali ini adalah mengapa banyak penderitaan di dunia. Ya, setiap orang mencari, tapi dunia ini tidak bisa menjawab. Karena semua manusia sama masalahnya. Semua manusia telah berdosa, kehilangan damai sejahtera, dan masuk ke dalam satu keadaan kehidupan yang dibawa kutukan dan murka Allah. Makanya hidup dalam penderitaan. Mari kita simak dan kita ikuti pujian berikut ini. Setiap orang selalu mencari hidup bahagia dan penuh arti. Setiap orang selalu merindu akan kehidupan yang penuh. Dalam dunia tiada jawabnya, yang ada susah dan derita. Karena semua manusia berdosa, masih adakah jawabnya? Oh, jawabnya hanyalah dalam Tuhan Yesus. Ada kehidupan yang penuh.
bahagia berarti untukmu. Datang percaya padanya. Setiap orang selalu mencari hidup bahagia dan penuh arti. Setiap orang selalu merindu akan kehidupan yang penuh. Dalam dunia tiada jawabnya, yang ada susah dan derita. Karena semua manusia berdosa, masih adakah jawabnya? Oh, jawabnya hanyalah dalam Tuhan Yesus. Ada kehidupan yang penuh, hidup bahagia berarti untukmu. Datang percaya padanya. Datang percaya padanya. Datang percaya padanya. Percaya, percaya sekarang. Ya, mari kita belajar bersama melalui program All by Grace kali ini untuk memahami apa sih alasan sehingga begitu banyak penderitaan di dunia ini. Kita kemukakan 3 alasan mengapa banyak penderitaan di dunia. Antara lain yang pertama, menderita karena salah sendiri. Ya, ada orang berkata hidup ini bagaikan roda. Ada kalanya kita berada di atas penuh sukacita. Namun ada kalanya kita berada di bawah karena situasi tidak sesuai dengan harapannya dan berakibat penderitaan. Namun yang menjadi pertanyaannya ialah, apa sebenarnya sumber penyebab dari kejatuhan dan penderitaan yang kita alami? Memang mudah bagi manusia untuk menyalahkan situasi dan kondisi, menyalahkan orang lain, dan lain sebagainya. Tetapi bila kita sungguh-sungguh telisik lebih jauh, kita sering menemukan bahwa sumber penyebab daripada penderitaan adalah kesalahan diri sendiri. Dalam kitab Roma pasal 5 ayat 12 mengatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Bermula dari Adam dan Hawa yang lebih percaya kepada apa kata iblis melalui ular, sehingga menjadi awal dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan oleh karena dosa tersebut, maka penderitaan dan maut menjadi bagian dari kehidupan setiap manusia, karena tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Sejak awal, Tuhan sesungguhnya tidak pernah merancangkan penderitaan bagi hidup manusia. Namun oleh karena manusia telah salah gunakan kehendak bebas yang Tuhan karuniakan dengan memilih taat kepada perkataan ular atau iblis, sehingga tidak menaati kehendak dan perintah Tuhan. Oleh kesalahan sendiri, manusia sejak saat itu terjerumus ke dalam dosa dengan segala konsekuensinya. Dalam kehidupan nyata, bisa saja tanpa disadari, kita juga berlaku seperti Adam dan Hawa yang merasa diri pintar dan bijak untuk memilih dan mengambil keputusan. Kita merasa sudah tahu yang terbaik untuk masa depan, sehingga merasa tak perlulah lagi berjalan dengan mengikuti kehendak dan pimpinan Tuhan, melainkan ikuti saja kehendak dan pimpinan diri sendiri. Bahkan diperburuk lagi, terkadang kita mengikuti pimpinan orang lain yang tidak seiman.
Amsal 21 ayat 2 berkata, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya, ayat ini menegaskan bahwa ada orang yang merasa dirinya telah tahu yang terbaik, merasa diri bijak sehingga mampu untuk menentukan jalan hidup sendiri, padahal seharusnya kita menyadari bahwa hikmat dan pengetahuan manusia sangatlah terbatas, sehingga kita tidak mungkin sanggup untuk menentukan segala sesuatunya dengan tepat menurut hikmat dan kemampuan diri sendiri, karena bisa jadi apa yang tampaknya baik di waktu awal, tapi justru itu menjadi awal dari kehancuran dan penderitaan hidup yang berkepanjangan. Coba kita renung dan introspeksi diri, agar kita bisa menemukan akar permasalahan dari segala pergumulan dan penderitaan yang kita alami saat ini. Bisa jadi kita ditipu karena kebodohan kita sendiri, yang gampang-gampangnya percaya manusia, bahkan lebih percaya manusia daripada percaya apa kata Tuhan. Mungkin juga kita salah mengambil keputusan karena sempat menutup hati dan telinga terhadap nasihat orang rohani, pemimpin rohani yang bijak, atau kita mengeraskan hati dan merasa diri cukup hebat dan bijak sehingga menolak masukan dari orang lain, termasuk nasihat dari pemimpin rohani kita yang di gereja. Ya, sebagai contoh, ya katakanlah ada orang tertentu karena ambisi, tapi tidak mau sungguh-sungguh ya mengevaluasi, memeriksa keadaan keuangannya dengan tepat, lalu beraninya belum waktunya untuk bisa beli mobil. Dia beli mobil walaupun cuma bayar uang DP doang, lalu sisanya boleh cicil sekian tahun. Namun dikarenakan ya hanya karena tidak mau kalah saing dengan teman, rekan kerja atau teman gereja, mau kelihatannya makmur, kelihatannya maju, dan ulah sendiri keputusan yang salah menjerat dia sampai akhirnya jatuh ke dalam keadaan yang sangat susah, sehingga harus hemat sini, hemat sana, hutang sini, hutang sana, sampai akhirnya juga kewalahan, tidak bisa bayar uang cicil. Dan singkat kata, itu sangat menderita tekanan batin, perasaan, dan akhirnya mobilnya ditarik kembali dari penjual mobil yang memberikan kredit tersebut. Ya, ada orang tertentu juga karena ambisi besar, pengen perluas dan diversifikasi usaha, ikut saham di sini, ikut saham di sana, ya geluti usaha ini, geluti usaha sana, tanpa memikirkan apa yang menjadi core bisnis yang sudah dia tekuni sekian lama, dan akhirnya usaha inti yang seharusnya ditekunin dan bisa menguntungkan, hanya karena diversifikasi usaha, ke sini sedikit, ke sana sedikit, akhirnya perhatiannya buyar, dan semua usaha itu gagal. Dan akhirnya terlibat dengan utang bank, lalu bayar bunga tidak mampu lagi, akhirnya harus tiap hari dikejar-kejar dan ditelepon, angkat telepon pun takut. Inilah bentuk penderitaan. Ya, kenapa harus sampai begitu? Ya, salah sendiri. Kenapa harus diversifikasi, buka cabang usaha baru dan lain sebagainya, kalau memang kemampuan belum sampai di sana, lalu ya pikir hanya karena peluang atau diajak orang, ya tanpa berdoa dengan baik-baik, tanpa tanya Tuhan, tanpa minta petunjuk dari pemimpin rohani, lalu ya inilah salah sendiri, menutup diri, dan akhirnya jatuh ke dalam penderitaan yang seharusnya tidak perlu dialami. Tidak heran bila masalah demi masalah, penderitaan demi penderitaan datang silih berganti, tak kunjung sirna dalam kehidupan kita.
Itu semua datangnya bukanlah dari Tuhan, tapi akibat dari kesalahan diri sendiri yang menolak untuk mengikuti pimpinan Tuhan, menolak untuk diarahkan sesuai kehendak Tuhan, sehingga berakibat kehancuran dan penderitaan. Saat ini, bila ada di antara kita yang menyadari bahwa selama ini dirinya telah salah, sehingga berujung pada kegagalan dan penderitaan, ketahuilah bahwa Allah peduli, Allah mengerti apa yang Anda alami saat ini. Dan Dia tidak akan membiarkan Anda bergumul seorang diri, karena Dialah Tuhan yang mengasihi kita sekalian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Dibukanya jalanku, sebab Allah peduli. Ya, alasan kedua mengapa banyak penderitaan dalam dunia ini. Alasan kedua adalah tidak mengerti bagaimana untuk percaya dan bersandar Tuhan dapat terhindar dari penderitaan. Ya, walaupun sebagai umat percaya ciptaan baru dan anak-anak Tuhan sekalipun, kita masih tetap ada dan berkehidupan di dalam dunia, sehingga mau tidak mau kita perlu berinteraksi dengan berbagai kalangan, baik dalam pekerjaan, usaha, ataupun pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Tak seorang pun berani menjamin bahwa ia dapat menjaga diri sedemikian rupa agar tidak terkontaminasi, tidak berkompromi dengan segala nilai, sudut pandang, paradigma, dan hikmat pengetahuan dunia. Padahal dunia ini berada di bawah kuasa si jahat menurut Alkitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Jangan heran jika ditemukan adanya anak Tuhan yang menganut hikmat dunia, paradigma dunia, perilaku, tutur kata sama dengan orang dunia, bahkan lebih buruk lagi dari orang dunia. Memang sulit menghindari pengaruh hikmat dunia dan rombongan kawanannya itu masuk ke dalam kehidupan kita. Namun perlu dan penting kita sadari bahwa hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah Tuhan kita, seperti ada yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 19a. Hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Maksud dari ayat di atas adalah apa yang menurut dunia bijak dan berhikmat, menurut Tuhan adalah
kebodohan. Karena Tuhan Maha tahu terhadap segala sesuatu secara detail dan menyeluruh. Bahkan Tuhan mengetahui segala sesuatu hingga pada akhirnya. Ketika menghadapi masalah dan harus ambil keputusan penting, kita cenderung percaya mengandalkan manusia yang menurut hemat kita, mereka memiliki hikmat bijaksana dunia. Karena berpengetahuan tinggi, berpengalaman, track recordnya jelas, finansialnya memadai. Namun, dalam kenyataannya, kita malah dikecewakan, dirugikan, bahkan jatuh ke dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan. Sedangkan mereka hanya bisa berkata, biasanya nasihat dan petunjuk serta cara yang kami berikan selalu berhasil. Mengapa kali ini tidak berhasil bagi Anda? Minta maaf, kami hanya seorang manusia yang terbatas. Paling-paling mereka menjawab demikian. Menghadapi dan mengalami kenyataan pahit yang berujung penderitaan dan kesusahan. Mengapa kita tidak dari awal saja mau mengerti untuk bagaimana dapat terhindar dan terluput dari penderitaan dengan percaya dan mengandalkan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha segala-galanya, apalagi Dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Yeremia pasal 17 ayat 5 hingga ayat 8 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat ini dengan sangat jelas mengatakan bahwa ada akibat yang sangat mengerikan jika seseorang lebih mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Bukan saja tidak mendatangkan kebaikan dan berkat, melainkan mendatangkan kutuk dan penderitaan. Harus disadari, dalam menjalani kehidupan, jangan lebih mengandalkan diri dan orang lain, karena menurut pandangan kita mereka mampu untuk menolong, karena memiliki hikmat, pengetahuan, harta dan kekayaan, jabatan, posisi, koneksi, popularitas, dan sebagainya. Dari pengalaman, memang banyak orang yang bisa diandalkan sebelumnya. Tetapi ketika sering mendesak, kita membutuhkan mereka. Satu persatu, mereka itu menghilang. Termasuk orang dekat yang selama ini mengasihi kita pun tidak selamanya bisa berada di sisi kita untuk membantu. Artinya, tidak bisa terprediksi siapa sebenarnya yang siap dan sungguh dapat diandalkan. Kita juga harus sadari untuk tidak mengandalkan diri sendiri, berhubung kemampuan kita terbatas. Segala milik kita hanya sementara, bisa berubah dan bisa hilang daripada kita. Ya, pernah ada artis, tokoh masyarakat, pejabat yang sebelumnya sangat populer, dipuja dengan begitu banyak pengagum di mana-mana, namun seiring dengan berjalannya waktu, ketenaran mereka memudar, pengagumnya meninggalkan dia, bahkan di antaranya ada yang belakangan menerima cacian dan hujatan. Artinya, semua yang dimiliki manusia bisa berubah. Ketenaran bisa berubah, jabatan bisa hilang digantikan orang lain, harta kekayaan bisa hilang karena satu hal dan hal lain. Sesungguhnya tidak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini. Sehingga tidak heran bila ayat-ayat Yeremia pasal 17 di atas berkata dengan sangat tegas, bila mengandalkan manusia dan kekuatan kita sendiri akan berujung pada kegagalan dan
penderitaan. Sebaliknya, kenyataan yang sangat kontras akan dialami jika kita dapat mengandalkan Tuhan, karena sesungguhnya hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan solusi atas segala pergumulan hidup, menolong, memimpin hidup kita kepada rancangannya yang indah, dan menjadikan hidup kita berhasil serta memberkati kehidupan kita. Jangan sampai berlaku bodoh dengan mengandalkan manusia dan kekuatan kita sendiri, sehingga berujung kepada kegagalan dan penderitaan. Ada baiknya adakan introspeksi diri, dan kita bisa menemukan kebenaran, yaitu kapan waktu kita mulai menjauh dari Tuhan, coba memimpin hidup kita seorang diri, secara diri sendiri, dan menjalankan segala sesuatu menurut hikmat atau kepintaran sendiri, maka itulah saatnya kita mulai terjatuh dan berakibat segala penderitaan yang akan kita alami. Padahal bila sejak awal kita hidup bergaul erat dengan Tuhan, kita peka-peka mendengar lalu mengikuti apa kata Tuhan melalui firman-Nya, maka seharusnya kita bisa terhindar dan luput dari segala permasalahan dan penderitaan yang kita alami saat ini. Memang kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kesalahan kita di masa lalu cukuplah jadi pembelajaran, dan jangan kembali terulang. Sekarang adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat dan kembali percaya serta mengandalkan Tuhan kita yang tidak pernah gagal. Pimpinannya adalah yang terbaik dalam hidup kita. Andalkan Tuhan senantiasa dalam segala situasi dan kondisi, maka kita pun akan terhindar dari kegagalan dan penderitaan, dan sebaliknya kita akan mengalami hidup yang penuh dengan damai, sukacita, kebahagiaan seturut dengan janji dan rancangannya. Ya, memang cara dan jalan Tuhan berbeda dengan cara dan jalan manusia. Mungkin saja jawaban Tuhan berbeda dengan kehendak kita, tetapi semua itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita, dan akan membawa kita kepada hari depan yang lebih indah dan penuh dengan pengharapan. Oleh karena itu, mari kita belajar dengan tekun, berusaha dengan maksimal untuk percaya dan mengandalkan Tuhan dalam menghadapi segala permasalahan hidup di segala situasi dan kondisi. Yakini dan imani bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, dan Dia begitu mengasihi kita sebagai anak-anak-Nya. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk bagi hidup kita. Sebaliknya, melalui segala sesuatu yang terjadi, Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mau mengasihi Dia. Tuhan telah berjanji untuk menyertai, menopang, memimpin, dan tangan kanannya akan memegang kita untuk memberikan kemenangan. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan bagi kita. Mari kita datang pada Dia. Ucapkanlah syukur atas setiap janjinya dan penyertaannya yang sempurna atas hidup kita semua. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam
hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari naikkan ucapan syukur kita, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kebaikanmu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, oh, buat kebaikanmu Tuhan, kami naikkan syukur. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Ya, kita sampai kepada alasan yang terakhir, yaitu alasan ketiga. Mengapa banyak penderitaan di dalam dunia ini? Ya, yang ketiga adalah penderitaan yang berarti demi pekerjaan Tuhan, demi Injil, dan demi jiwa-jiwa. Jadi ini adalah alasan ketiga. Tidak mudah, juga tidak semua orang dapat memahami jika setelah menjadi orang percaya Yesus, menjadi anak Tuhan, lalu dalam menjalani kehidupan di dunia ini dengan iman dan ketaatan kepada kehendak dan kebenaran Tuhan, mengapa harus mengalami penderitaan? Dari semula, Tuhan Yesus pernah mengatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Itu menurut Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33b.
Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi juga menegaskan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi pasal 1 ayat 29. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Menurut Roma pasal 8 ayat 17. Mengacu kepada ayat-ayat di atas tadi. Seharusnya dapat dipahami oleh kita sekalian agar pikiran kita tidak menjadi salah atau dikacaukan. Loh, Tuhan Yesus telah berjanji memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Mengapa sebaliknya malah harus mengalami penderitaan? Ketika mencermati ayat-ayat di atas, Tuhan Yesus juga Rasul Paulus mempersiapkan hati kita agar ketika mengalami penderitaan yang tak terelakkan, kita harus ingat apa yang Tuhan Yesus telah janjikan, yaitu Dia telah mengalahkan dunia. Oleh karena itu, kita harus kuatkan hati. Artinya, teguhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, karena Dia sanggup menolong, menyelamatkan, memimpin, memampukan kita untuk menerima penggenapan janji-janji Allah bersama-sama dengan Dia, Yesus. Bahkan kita akan dipermuliakan juga bersama-sama dengan Dia, Yesus, yaitu jika kita bersama-sama Dia menderita. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19b berkata, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Berarti manusia yang belum percaya dan belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga berada di bawah kuasa si jahat. Ya, dia ditawan, dibelenggu, bahkan berkehidupan di dalam kendali dari si jahat itu yang menguasai dunia. Ketika Anda dan saya beroleh kasih karunia Tuhan, mendapat pencerahan dari Roh Kudus dan menjadi sadar, lalu kita membuka hati, percaya, mengaku dengan mulut dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita terlepas keluar dari belenggu dan tawanan si jahat atau si iblis itu yang telah sekian lama memperbudak kita untuk hidup dalam dosa. Melalui peristiwa demikian yang kita alami, tidakkah si jahat terusik dan rasa terkalahkan? Lalu sesuai dengan sebutannya si jahat, tidakkah ia akan mengadakan suatu perlawanan sengit demi menghambat tawanannya agar jangan lolos dari cengkeramannya? Tidak heran kitab Yudas menjelaskan proses menyelamatkan jiwa-jiwa adalah merampas mereka dari api oleh orang-orang seperti Anda dan saya yang telah diselamatkan Yesus. Yudas 1 ayat 22 dan 23 berkata, tunjukkanlah belas kasihan pada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Dari pemaparan di atas, kiranya membuka wawasan dan pengertian kita untuk dapat memahami suatu kebenaran bahwa ketika seseorang berbalik dari jalannya yang jahat, berpaling kepada Tuhan untuk menjadi orang percaya, lalu menjalani suatu hidup baru dengan iman dan ketaatan kepada kebenaran dan kehendak serta perintah Tuhan secara totalitas, maka si jahat pun pasti akan menjadikan dia target yang akan dibuatnya menderita, karena si jahat berusaha menghambat siklus regenerasi dan multiplikasi orang-orang percaya. Ya, dia sedapat-dapatnya cengkram terus, tawan terus orang yang belum percaya supaya jangan jadi percaya Yesus. Namun bagaimanapun, demi arti, nilai, bobot, dan dampak hidup kita sebagai anak Tuhan, orang percaya, murid Yesus, saksi, garam dan terang, kita juga adalah utusan
dan mandataris yang telah menerima pendelegasian tugas amanat, maka tak satu pun siasat, kuasa, dan upaya si jahat yang dapat menghentikan misi hidup kita. Kita tidak akan menyerah, meneladani para pendahulu iman kita yang tertulis dalam Alkitab maupun yang ada dalam sejarah gereja, bahkan yang masih berkarya nyata dengan tekun dan setia bagi Injil Yesus diberitakan hingga saat ini. 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai 17 berkata, "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukan menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku." Ya, ini dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia mengatakan, "Cilakalah aku jika aku tidak mengabarkan Injil." Siapapun apapun, siasat kuasa si jahat tidak mampu menghentikan dia. Karena Paulus tidak mau menjadi orang yang cilaka lantaran tidak mau memberitakan Injil. Oleh karena itu, ya, siasat dan tipu muslihat serta usaha dari si jahat itu seringkali membuat orang-orang percaya yang mau giat memberitakan Injil, bikin mereka menjadi menderita dengan segala penderitaan, dengan segala aniaya, membuat mereka kapok dan menyerah. Sehingga tidak akan ada terjadi pertambahan penduduk surga. Itu target dari si jahat. Namun bagi kita yang tidak pernah mau menyerah, kita yang tak terhentikan, kita percaya Tuhan Immanuel, Tuhan beserta kita, Tuhan menolong kita, kita lebih daripada orang menang, maka kita akan terus menekuni apa yang dituliskan oleh Paulus, seperti dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3 berkata, "Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus." Jadi kita yang mau ikut Yesus, kita yang mau melayani Yesus, kita yang mau hidup menjadi berkat bagi keselamatan jiwa-jiwa, Injil Tuhan diberitakan, kita harus punya semangat bagaikan prajurit. Ya, prajurit Kristus. 2 Timotius pasal 2 ayat 9 berkata, "Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tapi firman Allah tidak terbelenggu." Nah, Paulus menuliskan lagi pada Timotius, ya, demi mengabarkan Injil, dia siap dan dia sudah mengalami. Ya, dia dibelenggu bagaikan seorang penjahat. Tetapi firman Tuhan, Injil Tuhan, tidak pernah bisa terbelenggu oleh segala apapun penderitaan yang terjadi. 2 Timotius pasal 4 ayat 5 dan ayat 6 berkata, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat." Ini kata Paulus lagi kepada Timotius. Ya, kita harus betul-betul siap untuk menderita, dan kita seberapapun kita menderita, tidak ada yang seperti Paulus menderita sampai dia berkata darahnya sudah mulai dipersembahkan dan saat kematiannya pun sudah dekat. Sampai di akhirnya dia bisa menyatakan suatu kemenangan. Dia telah mencapai garis akhir. Ya, dia telah memeliharakan iman. Dia telah memenangkan pertandingan dengan baik. Dan satu mahkota tersedia bagi dia, bahkan bagi kita semua yang mengharapkan kedatangan Tuhan kembali. Demikian juga dengan melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan di dalam berbagai bentuk dan berbagai cara, baik di dalam gereja atau melalui gereja Tuhan, yang merupakan persekutuan orang-orang percaya Tuhan Yesus sebagai hasil dari Injil diberitakan.
ketika dilibatkan atau melibatkan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Realita dan dinamika di lapangan mengatakan bahwa penderitaan juga hadir sebagai bunga rampai yang turut memberi arti dan nilai bagi sebuah pengabdian hidup atau dedikasi hidup kita. Dari penderitaan akibat perkataan, penderitaan di sisi perasaan atau emosional, harga diri kita, atau penderitaan secara fisik, atau mungkin juga ada yang lain bentuknya. Pokoknya ya, segala bentuk penderitaan bisa saja terjadi bagi orang-orang yang mau hidup untuk melayani Tuhan. Tak terkecuali siapapun dia. Apapun jabatannya, apapun bentuk dan bidang dan cara pelayanannya, termasuk sampai dengan penampilannya, frekuensi pelayanan, dedikasi seseorang, ada saja penderitaan yang singgah dan mewarnai pelayanannya dan kehidupannya. Tidak jarang para pelayan panggung, termasuk pemusik, worship leader, singers, choir, ataupun penari, bahkan pengkhotbah, pembicara sekalipun, tetap saja sikap pro dan kontra dari jemaat yang mengikuti suatu ibadah, baik itu berupa komentar, komplain, kritik, gosip, fitnah, dan sebagainya. Itu merupakan penderitaan yang selalu bisa terjadi setiap saat. Pendeta kalau bajunya kurang licin juga dikritik. Pembicara kalau dasinya kelebaran bilang tidak ikut zaman. Pendeta kalau pakai sepatunya kurang mengkilap, sama juga ngomongin. Khotbahnya kependekan dikritik, khotbahnya kepanjangan dikritik. Selalu aja ada dikata-katain. Demikian juga worship leader, ya suaranya kurang tepat lah, atau melengking lah, atau ya terlalu tinggi lah, ambil kuncinya, dan lain sebagainya. Atau dibilang ini nyanyian udah bagus, tapi fals, dan lain sebagainya. Ada saja orang kalau mau ngomongin, itu semua ada menderita demi melayani Tuhan. Ya, belum lagi pemain musik. Ya, ini lagi jor-joran, ini mau kenceng sendiri suaranya, nah ini lagi ya menarik perhatian orang dan lain sebagainya. Padahal belum tentu orang tersebut demikian. Tapi fitnah, gosip, ya namanya mulut orang. Padahal semua orang yang tampil di panggung itu telah mempersiapkan diri, mungkin juga sudah berdoa dengan sebaik mungkin, apalagi sang pembicara. Namun yang namanya mulut orang dari segala kalangan yang mengamati, nalar dan perasaan ikut menggodok. Lalu ketika terdapat kawanan penggosip, jadilah segala yang tidak sehat dan membuat orang terkait sang pelayan sungguh sangat menderita. Belum lagi fitnah yang sukar dielakkan. Tak pandang bulu terhadap rohaniwan sekalipun. Kapan waktu dilontarkan pasti berakibat penderitaan. Ada juga kesalahpahaman sesama pelayan Tuhan atau terhadap pemimpin termasuk pendeta. Singkat kata, di mana ada manusia di situ tak terelakkan ada masalah. Terkadang ada juga pelayan Tuhan yang menderita secara fisik, tapi mereka tetap berusaha menjalankan tugas pelayanannya dengan iman dan pertolongan Tuhan. Namun tak lama kemudian, penderitaan perasaan dan akibat perkataan bisa saja ditimbulkan oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab. Nah, hal demikian sungguh merupakan penderitaan secara multidimensi. Segala model bisa datang, segala segi bisa menderita. Pernah juga seorang pelayan misi yang telah berkorban doa lama, korban harta atau dana, dia keluarkan harta sendiri, kekayaan, uang simpanan, ya bahkan daya, yaitu tenaga dan fisiknya. Dia pergi ke satu daerah, di satu ladang misi, dia merintis demi Injil diberitakan, jiwa-jiwa diselamatkan, dan akhirnya terhimpunlah sekelompok orang-orang yang diselamatkan itu
yang dimenangkan dengan pemberitaan Injil. Lalu gereja pun berdiri. Sehingga suatu hari hasil nyata, jiwa-jiwa banyak diselamatkan, bahkan gereja berdiri dengan jumlah jemaat yang tidak sedikit. Namun begitu mudahnya ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, menyebar fitnah, menuduh tanpa peduli pengorbanan orang, dan menimbulkan penderitaan dan kerugian yang amat sangat bagi pelayan misi tersebut, hingga harus tinggalkan segala yang telah dirintis dan dibangunnya. Hal demikian pernah terjadi, sering terjadi, dan harap jangan terjadi lagi. Matius pasal 5 ayat 10 hingga 12 berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Bersyukur pada Tuhan kita yang setia dan adil. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan menelantarkan pelayan-pelayannya yang dengan setia tidak pernah menyerah dan tak terhentikan untuk boleh tetap mengandalkan Tuhan. Sekalipun banyak mengalami penderitaan, mereka setia sampai akhir melayani. Di saat hampir putus asa, penghiburan dan pertolongan Tuhan menjadi nyata. Di saat hampir kecewa, menyerah, dan tak berdaya, kekuatan Tuhan yang membangkitkannya kembali. Di saat hampir tinggalkan segala-galanya, bahkan Tuhan yang memanggilnya pun, kuasa dan kemuliaan Tuhan sekali lagi memulihkannya. 1 Petrus pasal 5 ayat 10 berkata, "Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu setelah kamu menderita seketika lamanya." Artinya, bentuk apapun, bagaimanapun, berapa besar pun penderitaan kita alami, dikatakan di sana hanya seketika lamanya kita menderita. Dalam dunia yang dibawa kuasa si jahat ini, bisa saja kita tertindas, bisa saja kita teraniaya dan menderita, tapi segala penderitaan kita di dunia ini akan berlalu dan hanya sementara saja. Tetap kuatkan hati dalam menghadapi segala aniaya dan derita yang kita alami demi Tuhan. Karena Kristus telah menang dan mengalahkan dunia, bahkan kita pun lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Tuhan yang mengasihi kita. Maka dari itu, janganlah menjadi lemah, jangan mau menyerah. Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan kita. Dia selalu menyertai, memimpin hidup kita. Percayalah, akan selalu ada sukacita, damai sejahtera bagi mereka yang menderita bagi Tuhan Yesus Kristus. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetap
tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk kami mengerti hari ini penderitaan-penderitaan yang kami alami atau orang lain alami bisa digolongkan ke dalam 3 alasan. Yang pertama adalah mereka salah sendiri. Yang kedua, mereka menderita karena mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya bisa tidak usah menderita, bisa terluput dari penderitaan, asalkan mereka mengerti baik-baik, percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan alasan ketiga adalah ada penderitaan yang mulia, penderitaan yang berarti, yaitu penderitaan demi Injil diberitakan, demi pekerjaan Tuhan, dan demi pelayanan. Tuhan tolong kami bisa mengerti demikian, dan kami mau untuk jalani kehidupan ini dengan tanpa sungut, dan tidak akan mudah-mudahnya kami menyerah, dan tidak akan mudah-mudahnya kami kecewa, lalu kami quit, melarikan diri, dan menghilang dari hadapan-Mu. Tolong kami boleh bersetia sampai akhir. Seberapapun kami mengalami aniaya dan penderitaan, kami sadar dan kami tahu itu semua Tuhan Yesus sudah katakan. Dan Tuhan Yesus telah menjamin bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Dan kami hanya tenang saja, kami teguhkan iman kami kuatkan hati kami hanya percaya dan bersandar padamu, maka kami akan keluar juga menjadi seorang pemenang. Seberapapun penderitaan yang kami hadapi dan kami alami, Tuhan, tidak ada yang bisa sebanding dengan penderitaan yang Engkau alami. Tidak sebanding dengan apa yang Paulus dan para rasul-rasul alami. Dan tolong kami Tuhan, biar kami mengerti, sekalipun ada aniaya, ada penderitaan, namun Tuhan akan menggantikan dengan mahkota mulia di kemudian hari bagi kami yang sungguh setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, tolong kami Tuhan mengenali, mengerti dengan benar, sehingga kami jangan termasuk kepada alasan karena salah sendiri, lalu kami menderita. Dan kami pun tidak mau menjadi orang yang tidak mengerti untuk bagaimana percaya dan mengandalkan Tuhan, sehingga kami terluput daripada penderitaan. Namun satu hal yang pasti, kami akan merasa bangga dan bahagia, sukacita, jika Tuhan mengizinkan kami untuk demi Injil, demi pekerjaan Tuhan, demi pelayanan, kami menderita dan kami tahu itu hanya sementara. Sebentar saja kami menderita, dan Tuhan akan gantikan dengan mahkota yang mulia bagi kami yang setia selamanya.
Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami semua, dan apa yang kami dengar, Tuhan mengertikan kami, sehingga kami boleh aplikasikan, praktekkan dalam kehidupan nyata kami Tuhan. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, dan kami menyerah. Haleluya, amin. Saya berdoa untuk Anda yang sedang menderita tekanan pikiran dan tekanan batin. Sudah lebih dari 4 bulan Anda dikejar-kejar oleh ketakutan karena Anda tidak mampu untuk membayar cicilan KPR dan terancam kredit rumahmu akan punya masalah besar dan bank bisa ambil tindakan. Karena itu, kalau memang ini adalah kesalahanmu sendiri, tanpa doa dengan sungguh-sungguh, tanpa hitung-hitungan, berencana dengan baik, lalu dengan lancang, dengan hitungan di atas kertas secara hikmat dan pengetahuan dan sok pintar sendiri, dan engkau jatuh dalam keadaan sedemikian. Mari saya doakan saat ini. Biar Tuhan buka jalan. Bagaimana cara Tuhan buka jalan? Percaya saja. Tuhan mampu membuka jalan di saat tiada jalan. Asal engkau mau datang pada Dia dan mengakui kesalahanmu, bertobat dengan sungguh dan berjanji untuk engkau mempercayai Tuhan dengan sungguh, mengandalkan Tuhan dengan sungguh, dan engkau mau memulai baru dalam pimpinan Tuhan dengan peka-peka dengarkan apa kata Tuhan dan engkau lakukan. Dan engkau akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, engkau akan diberikan kelonggaran, bahkan engkau mungkin di reschedule, dan engkau mungkin juga diperingan cicilan yang harus engkau bebani selama ini. Apapun caranya terserah Tuhan. Yang penting, engkau yang sudah menderita tekanan batin sekian lama, engkau mau bebas, engkau mau dilepaskan dari penderitaan demikian. Saat ini, taruh dua tanganmu di atas dadamu, sambil minta ampun sama Tuhan, mohon belas kasihan, kemurahan, kasih karunia Tuhan. Minta Tuhan buka jalan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk mereka yang karena tidak mampu membayar cicilan KPR, sudah 4 bulan menderita tekanan pikiran dan tekanan batin, karena ulah salah sendiri, mengambil keputusan tidak berdoa dengan baik, tidak hitung-hitung dengan tepat, kini mereka menderita dan sangat ketakutan. Mari Tuhan dengar jeritan hatinya. Mereka mau datang padamu, minta ampun kepadamu. Tuhan, belas kasihan-Mu turun dan nyatakan kemuliaan-Mu, kuasa-Mu. Kalau banyak orang Kau tolong, orang ini juga Kau tolong supaya ia boleh mengalami mujizat keuangan. Bank boleh memberi kemudahan, kelonggaran untuk di-schedule ulang atau diperhitungkan cicilannya dan diperkecil cicilannya yang akan datang. Dan Tuhan, kami tahu bagi-Mu terlalu mudah jika Engkau turun tangan. Saat kami angkat tangan, maka yang tak mungkin pun menjadi mungkin. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, kami terima mujizat, Engkau buka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus buka jalan. Tuhan Yesus belas kasih umat-Mu yang mau percaya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima jalan keluar. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, buat Anda yang menderita dengan amat sangat di bagian kaki, sampai berjalan pun susah, bawa sepeda motor pun susah, engkau sangat kesakitan di bagian dengkul lututmu itu,
Mungkin engkau bisa berargumentasi ini dan itu, aku tidak gemuk, aku tidak ini, tidak itu, dan lain sebagainya. Asam uratku tidak masalah, dan lain sebagainya. Apa sih sebabnya sampai begitu sakit? Bagaimanapun dan apapun yang terjadi saat ini, engkau minta mujizat, minta kuasa Tuhan, belas kasihan Tuhan. Taruh dua tanganmu di atas lututmu dua-duanya. Saat ini berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Belas kasihanmu, kemurahanmu, kasih karuniamu turun ya Tuhan atas orang yang mengalami sakit bagian kaki, khususnya di bagian lututnya, yang sedang kesakitan sampai duduk jalan pun susah, naik sepeda motor pun susah, dan lain sebagainya, kegiatan sangat terganggu. Saat ini kami hentikan dalam nama Yesus segala sakit, nyeri yang dia derita ini. Tuhan sembuhkan. Berikan dia hikmat, apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang harus dia lakukan selanjutnya, sehingga dia boleh terbebaskan dari kesakitan bagian lutut tersebut, dan Tuhan bukakan jalan dalam nama Yesus. Dia boleh mengalami pertolongan Tuhan, bisa lepas dari penderitaan sakit di bagian kaki ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima mujizat bagi orang yang demikian. Haleluya. Amin. Amin. Ya, buat Anda yang sakit kepala berkepanjangan. Sakit kepala, ya pusing, cekok-cekok, itu namanya sakit sekali. Ya. Mari saat ini kau bisa tumpang tangan kananmu di atas tempat yang sakit atau di atas kepalamu. Kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit kepalanya dan saking menderita sakit kepala, dia sering ketok-ketok kepalanya sendiri. Tuhan, saat ini Tuhan, mari Engkau nyatakan kuasamu, kemuliaanmu, kemurahanmu, pertolonganmu, sembuhkan sakit kepala orang tersebut, dan seketika ini pun sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima mujizat. Haleluya. Amin. Ya, buat Anda yang sudah dicek dokter dan laboratorium, dinyatakan ada thalassemia mayor. Engkau minta Tuhan sembuhkan. Secara medis, secara manusia, seperti tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau engkau percaya, engkau lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mari taruh dua tangan di atas dadamu. Dalam nama Yesus aku berdoa untuk ia yang mengalami thalassemia mayor. Tuhan, Engkau lakukan mujizat. Engkau yang stabilkan, Engkau yang bereskan masalah thalassemia ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi manusia tak mungkin, bagi Engkau tidak ada mustahil. Engkau sanggup melakukan mujizat, sembuhkan orang yang menderita thalassemia ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima mujizat. Haleluya. Amin. Yang terakhir saya doakan Anda yang eksim, ya, sakit kulit eksim, dan Anda sangat menderita, kadang becek-becek rasanya, aduh sangat gatal. Ayo saat ini berdoa, kita tumpang tangan di atas tempat tanganmu yang eksim itu. Mari kita berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk yang penyakit kulit eksim yang dia menderita selama ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku proklamirkan kuasa mujizat terjadi dalam nama Yesus. Sembuh sakit penyakit kulit eksim ini, sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Mulia bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semua Anda dengan segala pergumulan, keperluan, sakit penyakit, dan kerinduan hati yang engkau ingin bawa pada Tuhan, taruh dua tanganmu di atas dadamu dan serahkan. Katakan pada Tuhan, mohon kasih karunia, mohon Tuhan buka jalan.
Saat ini saya doakan Anda ikuti saya dan sehati kita berdoa. Tuhan, kami sehati dengan saudara-saudari yang menyaksikan program All by Grace ini. Mereka menyerahkan segala pergumulan hidup mereka, masalah, keperluan, kerinduan, keinginan hati, maupun segala sakit penyakit dan masalah dan kelemahan-kelemahan lainnya yang dialami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya apa yang Engkau katakan. Bagi kami yang percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima mujizat bagi semua yang percaya ngalami mujizat, ngalami kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Tuhan Yesus buka jalan. Tuhan Yesus jamah. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus pulihkan. Tuhan Yesus bukakan jalan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk acara All by Grace kali ini. Dan kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus yang memulai, memimpin, dan menyertai dan memberkati acara All by Grace hingga saat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati semua pemirsa setia dan mereka dengan segala kehidupan, segala perjalanan hidup, usaha, pekerjaan, studi, maupun kehidupan rumah tangga dan pelayanan. Engkau pimpin dan Engkau berkati. Dan akhirnya kami akan berpisah dan kami akan sudahi acara kali ini. Mari Tuhan curahkan berkat-Mu. Mari umat Tuhan bukakan hati, tadakan tanganmu, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, kuasa dalam nama Yesus yang ajaib, dengan memberikan sukacita dan damai sejahtera yang tidak seperti yang diberikan dan ditawarkan oleh dunia ini. Dan kuasa Roh Kudus dengan pewahyuan kebenarannya yang akan memimpin hidupmu masuk dalam kebenaran Allah dan mengalami kemerdekaan yang sejati. Mulai hari ini akan menjadi milikmu, menjadi berkat bagimu, mewarnai kehidupanmu sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan, katakan dalam nama Yesus, amin. Dengan demikian kita akhiri acara All by Grace kali ini. Sampai jumpa kembali di Jumat mendatang dalam waktu yang sama, 18.30 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya. Badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. Jika Dia mengatur semua jalan hidupmu, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. Ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. Ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.